Belakangan ini banyak toko retail fashion yang gulung tikar, tetapi Uniqlo justru terus menambah jumlah tokonya. Itu membuat Fast Retailing sebagai perusahaan induk Uniqlo memiliki valuasi 105 miliar US dollar per Maret 2021. Dan untuk pertama kalinya bisa menyalip valuasi Zara. Sedangkan nilai brand Uniqlo melonjak dari 8,1 miliar US dollar pada tahun 2018 menjadi sekitar 13 miliar US dollar. Wow! Inovasi apa yang membuat Uniqlo moncer di tengah persaingan ketat industri fashion? Bagaimana Uniqlo membangun positioning-nya? Yuk kita simak jawabannya. Kisah ini kita awali dengan proses kelahiran Uniqlo sebagai perusahaan retail fashion yang kemudian dilanjutkan dengan menyimak strategi bisnis yang mereka terapkan. Lalu lebih dalam kita bahas bagaimana Uniqlo mengoptimalkan dukungan teknologi dan selanjutnya kita pahami tantangan serta masalah yang mereka hadapi. Terakhir seperti biasa kita akan kaji pelajaran penting dari perjalanan bisnis Uniqlo. Pada tahun 1949, seorang lelaki di Jepang bernama Hitoshi Yanai mendirikan toko pakaian pria sederhana. Namanya Ogori Shoji. Dalam perjalanan bisnisnya, Hitoshi kemudian melibatkan putranya, Tadashi Yanai, untuk memimpin perjalanan Ogori Shoji. Lalu, Tadashi mengubah Ogori Shoji dari toko pakaian pria menjadi toko fashion unisex yang bernama Unique Clothing Warehouse. Perubahan itu membuat toko Tadashi menarik perhatian lebih banyak konsumen karena menawarkan beragam pilihan pakaian wanita dan juga pria. Belakangan, Tadashi kemudian menyadari bahwa merek Unique Clothing Warehouse itu kepanjangan dan susah diingat. Padahal dia paham betul sebuah brand harus sederhana dan menarik. Sehingga pada tahun 1988, Tadashi memutuskan untuk mengubah Unique Clothing Warehouse menjadi Uniqlo, pakai C, Uniqlo, ya, Uniqlo. Nah, lucunya, sewaktu merek baru itu didaftarkan ada typo. Jadi, C itu menjadi Q. Jadi, tulisannya bukannya Uniqlo, tapi Uniqlo. Nah, tapi typo itu justru diterima Tadashi yang menganggap nama Uniqlo lebih unik dan lebih menarik. Jadi, brand Uniqlo sebenarnya tercipta dari sebuah kesalahan ternyata ya. 3 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1991, Tadashi meresmikan Fast Retailing sebagai perusahaan induk Uniqlo. Sampai suatu ketika Uniqlo membuat pasar heboh karena mereka meluncurkan sweater berbahan fleece sintetis seharga 1.900 yen. Respon konsumen memang luar biasa karena sweater tersebut laku terjual sampai 2 juta helai dan itulah yang membawa Uniqlo ke puncak popularitasnya sehingga mereka berani untuk membuka cabang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tapi yang namanya bisnis kan ya memang fluktuasi ya dan itulah yang juga dialami oleh Uniqlo ketika pada awal tahun 2000-an. Penjualannya pada saat itu menurun sampai beberapa toko mereka di Inggris khususnya harus ditutup. Situasi itu tidak membuat mereka menyerah, tetapi justru memicu Uniqlo untuk terus berinovasi pada produknya. Sampai kemudian mereka akhirnya menghasilkan seri Heat Tech pada tahun 2003 dan Airism pada tahun 2009. Kemudian terbukti, inovasi-inovasi itu membantu Uniqlo mampu keluar dari kesulitannya dan bangkit untuk terus tumbuh sampai berhasil menjadi salah satu merek retail terbesar dan paling sukses di dunia. Sejauh ini Uniqlo dikenal karena kualitas barangnya, inovasi produknya, dan juga harganya yang terjangkau. Semua itu adalah hasil dari ramuan strategi bisnis dan strategi bersaing yang mereka terapkan. Pertama nih, dalam hal positioning. Uniqlo kan emang unik ya. Di mana uniknya? Ternyata begini. Sebagian besar pengecer fashion seperti Zara dan sebagainya itu terbiasa berlomba mengejar dan menciptakan tren mode terbaru. Nah, Uniqlo nggak ikutan. Dan mereka justru mengabaikan tren mode yang itu cepat berubah. Mereka memposisikan diri fokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar konsumen dengan memproduksi dan menjual pakaian sehari-hari yang itu mudah dipakai, tahan lama, dan kualitasnya tinggi. Mereka percaya konsumen tidak hanya mempertimbangkan tren, melainkan juga fungsi dari pakaian yang akan mereka kenakan. Oleh karena itu, Uniqlo misalnya nih, membuat pakaian anti keringat, tahan angin, dan juga pakaian pelindung dari sinar UV. Nah, dalam hal produksi, Fast Retailing sebagai induk Uniqlo menerapkan strategi integrasi vertikal dan kemitraan strategis dengan Torii Industries.
Strategi itu telah dijalankan secara efektif oleh Uniqlo dengan cara mengintegrasikan semua operasi perencanaan, operasi pengembangan material, pemasaran, dan juga penjualan menjadi satu entitas yang disebut retail manufacture. Dengan strategi itu, mereka bekerja sama erat dengan para pemasok tekstil Jepang, fasilitas manufaktur di luar negeri, dan juga para mitra lainnya. Strategi lain yang diterapkan adalah membatasi varian produk yang dihasilkan. Variasi produk Uniqlo memang nggak sebanyak varian produk milik Zara. Tapi Uniqlo menawarkan banyak pilihan warna pada setiap produknya. Contohnya misalnya kalau kita lihat di toko flagship Uniqlo di Tokyo, dia menawarkan lebih dari 50 desain kaos kaki sehingga konsumen bisa menemukan produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya dalam strategi harga, sebanyak 28% barang Uniqlo dijual dengan harga di bawah $10 dan hanya sekitar 10% saja yang dijual sekitar $50. Nah, bandingkan dengan Zara ya yang produknya dibanderol dengan harga di atas $50, itu mencapai 18%. Dan sisanya dijual dengan kisaran $20-40. Merek lain seperti H&M sebetulnya juga menawarkan produk dengan harga terjangkau, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang ditawarkan oleh Uniqlo. Strategi lain diterapkan dengan melibatkan pelanggan di dalam setiap proses bisnisnya, mulai dari perencanaan produk sampai ke penjualan. Tim perencanaan produk mereka meriset pasar untuk memahami tren dan kebutuhan pelanggan yang hasilnya dipakai untuk mengarahkan pengembangan dan peningkatan produk. Uniqlo juga berupaya untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggannya, baik ketika belanja di tokonya maupun ketika belanja secara online. Desain tokonya intuitif, sedangkan platform online-nya juga dirancang untuk membuat pelanggan mudah belanja kapan saja dan dari mana saja. Ini adalah upaya Uniqlo untuk membangun hubungan kuat dengan konsumennya, agar konsumen merasa dihargai dan dipahami. Kalau konsumen sudah ngerasa seperti itu, biasanya nih ya, dengan sendirinya mereka pasti akan loyal, dan itu berarti reputasi positif bagi brand Uniqlo. Dalam mengembangkan bisnisnya, tentu saja Uniqlo tidak hanya mengandalkan strategi-strategi bisnis yang telah saya paparkan tadi. Mereka juga memanfaatkan sekaligus mengandalkan kemajuan teknologi yang cukup masif. Itu sebabnya Tadashi Yanai mengatakan bahwa Uniqlo bukan sekedar brand pakaian, melainkan juga sebuah perusahaan teknologi. Kenapa Tadashi mengatakan seperti itu? Itu karena Uniqlo memanfaatkan teknologi pada semua lini operasionalnya, mulai dari proses produksi sampai dengan proses penjualan produk di toko-tokonya. Dengan dukungan teknologi, mereka menghasilkan kain yang disebut dengan heat tech yang membuat pemakainya merasa lebih hangat. Dan juga ada airism, kain yang nyaman dipakai dan teksturnya lembut. Bahkan mereka juga berhasil merancang pakaian yang memiliki perlindungan terhadap pemakainya dari paparan sinar UV. Dan semua produk inovasi tersebut sudah dipatenkan, supaya keunggulan kompetitif Uniqlo tetap bisa terus terjaga. Begitupun dengan layanan di seluruh tokonya. Kita dapat merasakan bagaimana teknologi hadir di setiap detailnya, mulai dari desain interior yang modern dengan pencahayaan yang cerah, sampai keramahan pelayanan para staf di toko. Semua itu dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pelanggannya. Mereka juga memanfaatkan komunikasi digital serta berinvestasi besar dalam dunia e-commerce. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan jumlah pengunjung di situs web mereka. Kelebihan lain dari Uniqlo dalam memanfaatkan teknologi adalah membangun big data pada sistem persediaan dengan model just in time. Model ini mirip dengan apa yang diterapkan di sistem produksi Toyota ya, sehingga memungkinkan Uniqlo bisa meminimalisir pemborosan. Sebab dengan just in time, mereka bisa memastikan apa yang akan diproduksi, kapan dibutuhkannya, dan juga berapa jumlah yang dibutuhkan. Mereka juga memanfaatkan teknologi canggih untuk menganalisis pola penjualan mingguan di setiap tokonya dan memastikan bahwa persediaannya selalu optimal. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk memahami dan memprediksi pola perilaku konsumen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi manajemen persediaan. Selain itu, Uniqlo juga merencanakan produksi pakaian mereka hingga 1 tahun ke depan, dan memiliki tim yang langsung menangani masalah maupun menjawab tantangan kualitas yang itu diminta oleh pelanggannya. Seperti bisnis lain pada umumnya, tentu saja Uniqlo tidak luput dari masalah dan tantangan. Salah satu masalah yang menghadang mereka terjadi pada tahun 2015 di China, ketika muncul dugaan adanya pelanggaran hak buruh di perusahaan pemasok Uniqlo. Tentu saja kasus ini menjadi sorotan dan Uniqlo berjanji untuk menanganinya. Tapi berdasarkan hasil investigasi yang kemudian dilakukan, ternyata baru sebagian masalah itu yang selesai ditangani dan sayangnya pelanggarannya masih terus terjadi. Uniqlo juga dikritik karena kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik mereka.
Sakom dan War on Want dalam laporannya pada tahun 2016 menyebutkan adanya lembur berlebihan, upaya rendah, kondisi kerja yang berbahaya, dan manajemen represif di pabrik-pabrik mereka di China dan Kamboja. Laporan itu tentu saja membuat banyak pihak prihatin tentang kesejahteraan pekerja dan hak-hak buruh dalam rantai pasokan Uniqlo, sekaligus menunjukkan perlu adanya perbaikan-perbaikan atas situasi tersebut. Di luar kasus yang berindikasi hukum, Uniqlo juga harus menghadapi berbagai tantangan lain sewaktu berekspansi ke Eropa. Misalnya tantangan soal perbedaan geografis dan budaya antara Jepang dan negara-negara di Eropa. Uniqlo ditantang harus bisa beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada, serta mengatasi masalah logistik yang timbul akibat jauhnya jarak antara kantor pusat dengan para pemasok mereka. Tidak hanya di Eropa saja Uniqlo perlu beradaptasi, karena pelanggan di luar Jepang pada umumnya harus mendapatkan edukasi tentang nilai-nilai jual yang unik dan strategi bisnis Uniqlo. Misalnya tentang konsep mode yang umumnya mengikuti tren, padahal Uniqlo kan lebih berfokus pada model-model produk yang tidak mudah usang. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang harus dihadapi, sejauh ini Uniqlo berhasil menembus peringkat keempat brand fashion dengan jumlah sales yang terbesar. Posisinya berada di bawah Zara, H&M, dan Gap. Akan tetapi para analis optimis terhadap pertumbuhan Uniqlo di masa depan. Analis Shun Tanaka dari SMBC Friend Research Center menyebutkan bahwa strategi Uniqlo yang berfokus pada pasar Asia berpeluang meraih sukses meskipun menghadapi tantangan seperti kenaikan biaya komoditas dan ketidakpastian kepercayaan konsumen. Sebagai induk perusahaan, fast retailing juga dianggap memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, volume tinggi, dan harga yang terjangkau dan cocok untuk konsumen Jepang. Dari kisah Uniqlo, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, Uniqlo berhasil menciptakan keunggulan kompetitif dengan mengadopsi strategi Blue Ocean. Mereka mengambil pendekatan yang berbeda dari pesaingnya, dengan cara fokus pada pelanggan yang memerlukan produk keseharian yang berkualitas tinggi dan tidak ikut berlomba mengejar tren mode terbaru. Nah, dalam hal ini, sebagai pengusaha kita jadi diingatkan ya bahwa kita harus bisa menciptakan positioning unik dan memfokuskan bisnis kita pada upaya memenuhi kebutuhan konsumen yang belum tergarap di pasar dengan tentu saja memberikan nilai tambah yang menarik. Kedua, Uniqlo telah mengambil keuntungan dari penerapan teknologi canggih dalam berbagai aspek bisnis mereka, mulai dari manufaktur sampai dengan pengalaman pelanggan. Mereka berhasil mengembangkan produk inovasi tekstil seperti Heattech dan Airism yang menawarkan manfaat praktis kepada para pelanggannya. Dalam era digital sekarang, memang teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan juga pengembangan produk. Maka, menjadi penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan mengeksplorasi cara-cara baru dalam memanfaatkannya di bisnis kita. Ketiga, Uniqlo berhasil menerapkan strategi integrasi vertikal dengan mengintegrasikan operasi perencanaan, pengembangan material, dan pemasaran dan penjualan menjadi satu entitas. Langkah ini telah membuat mereka memiliki kendali lebih besar atas rantai pasokan dan bisa memastikan kualitas serta kelancaran produksinya. Dengan memiliki kendali penuh atas produksi, perusahaan dapat merespon perubahan pasar dengan cepat dan di saat yang sama meningkatkan keberlanjutan bisnisnya. Maka, sahabat semua, mari kita ambil inspirasi dari Uniqlo, bukan untuk meniru, melainkan untuk merenung dan mengekstrak pelajaran yang berharga. Di dalam arena kompetisi, Uniqlo memilih pendekatan yang unik, menciptakan sebuah lautan biru yang jauh dari pertempuran harga dan tren mode. Kita diajarkan bahwa posisi unik dan kepedulian terhadap kebutuhan konsumen dapat membawa kita lebih jauh daripada sekedar mengejar tren. Lihatlah teknologi sebagai alat, bukan sebagai ancaman. Dalam era digital ini, Uniqlo telah memanfaatkan teknologi dalam setiap aspek bisnis mereka, dari manufaktur hingga pengalaman pelanggan. Mereka membuktikan bahwa inovasi dan efisiensi dapat berjalan bersamaan dengan adanya teknologi. Maka yuk, mari kita tetap berada di garis depan perkembangan teknologi, menjadikannya sebagai alat kita dalam menyediakan solusi yang lebih baik untuk setiap pelanggan kita.